Belajar biologi yuk bersama saya Indri Hayati. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya selanjutnya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apakah pertumbuhan dan perkembangan itu? Apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Baiklah, kita akan mulai dari definisinya dulu ya. Nanti kalau kalian sudah tahu definisinya, kalian akan dapat membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah, ukuran, atau volume sel yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan irreversible, tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya, jika kamu punya suatu tanaman, dulunya waktu kamu tanam tingginya sekitar 3 cm. Kemudian dia semakin bertambah tinggi menjadi 5 cm dan seterusnya. Itu adalah pertumbuhan. Dapat diukur. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dan irreversible, tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya, jaringan muda yang berdiferensiasi menjadi jaringan dewasa. Nah, gimana? Sudah jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Oke, baiklah, kita akan lanjut ke tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, secara umum, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan kita mulai dari perkecambahan, lalu pertumbuhan yang akan kita bagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, dan perkembangan. Baiklah, kita akan mulai dari perkecambahan. Apakah kalian tahu apa itu perkecambahan? Apa yang dimaksud dengan perkecambahan? Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu dormansi? Dormansi adalah masa inaktif biji. Jika kalian makan buah, misalnya buah jeruk, lalu bijinya sebelum kalian tanam kembali, ia akan mengalami yang namanya dormansi atau inaktif. Nanti setelah kalian tanam biji tersebut, lalu disiram dengan air, maka ia akan mengalami imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Nah, ketika biji tersebut mengalami imbibisi, maka ia akan mengaktifkan hormon giberelin, yaitu hormon yang berpengaruh terhadap perkecambahan. Lalu, hormon giberelin akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolase seperti enzim amilase, lipase, dan protease. Enzim-enzim tersebut akan memecah cadangan makanan, menghasilkan energi. Nah, energi itulah nantinya yang akan mendorong biji tersebut mengalami perkecambahan. Jadi, kira-kira seperti ini ya prosesnya.
Nah, biji yang dormansi tadi dia akan segera aktif, mengalami imbibisi ketika air masuk ke dalam biji, lalu dia akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin akan mengaktifkan enzim hidrolase. Nah, enzim-enzim ini nanti akan memecah cadangan makanan. Nah, ketika dia memecah cadangan makanan, dia akan menghasilkan energi. Energi inilah yang digunakan biji tersebut untuk mengalami perkecambahan. Bagaimana? Sudah jelaskan tahap-tahap perkecambahan? Baiklah, sekarang untuk tipe-tipe perkecambahan kita bagi menjadi dua tipe, yaitu hipogel dan epigel. Apa perbedaan antara hipogel dan epigel? Yuk, mari kita lihat. Nah, untuk tipe perkecambahan, dia dibagi berdasarkan kotiledonnya. Apa itu kotiledon? Kotiledon adalah keping biji. Ini biji. Nah, ini adalah kotiledonnya. Nah, pada tipe perkecambahan hipogel, kotiledonnya akan tetap tinggal di dalam tanah ketika tanaman tersebut tumbuh. Sedangkan pada tipe perkecambahan epigel, kotiledonnya akan ikut terangkat naik ke atas tanah. Jadi seperti ini ya. Nah, coba lihat. Ini kotiledonnya untuk tipe hipogel. Kotiledonnya ketika dia tumbuh dia akan tetap tinggal di dalam tanah. Sedangkan untuk tipe epigel, kotiledonnya akan ikut terangkat ke atas tanah. Nah, jelaskan perbedaan antara perkecambahan hipogel dan epigel. Baiklah, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pertumbuhan. Tahap yang kedua yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan kita bagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apa perbedaan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan primer
adalah pertambahan panjang akar dan batangnya, sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertambahan lebar. Jadi, kalau kalian perhatikan suatu tanaman, semakin dia dewasa, maka dia tidak hanya semakin tinggi atau bertambah panjang, tetapi batangnya juga akan bertambah besar atau bertambah lebar. Nah, dari situ kita bagi menjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi, pertumbuhan primer tadi akar dan batangnya bertambah panjang, sedangkan pertumbuhan sekunder pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi melebar. Nah, pada pertumbuhan primer yang disebabkan oleh aktivitas meristem apikal, meristem apikal adalah jaringan meristem yang berada pada bagian ujung-ujungnya, yaitu ujung akar maupun ujung batang. Nah, jadi di sini kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh yang ada di ujung akar. Nah, ini saya ambil contoh ujung akar. Kita bagi menjadi 3 zona, yaitu zona pembelahan yang berada paling ujung, kemudian di belakangnya zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Nah, pada zona pembelahan ini, ketika jaringan meristem apikal terus aktif membelah, dia akan terus membelah, maka pada zona pemanjangan ini terus mengalami pemanjangan. Nah, ketika pada bagian ini terus mengalami pemanjangan, maka pada bagian belakangnya akan segera mengalami diferensiasi. Diferensiasi menjadi jaringan yang lebih spesifik lagi. Misalnya dia berubah menjadi jaringan epidermis, korteks, dan sebagainya. Nah, untuk pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas kambium. Jadi di sini sudah jelas ya perbedaannya ya. Perbedaannya, kalau pada pertumbuhan primer menyebabkan pertambahan panjang akar dan batang, kalau pada pertumbuhan sekunder menyebabkan pertambahan lebar, pada pertumbuhan primer disebabkan oleh aktivitas meristem apikal, sedangkan pada pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas kambium. Nah, ketika kambium ini terus aktif membelah, maka dia akan menghasilkan xilem sekunder dan floem sekunder.
membelah lagi, dia akan menghasilkan xilem sekunder lagi dan flem sekunder lagi. Nah, ketika dia terus membelah, maka lama-kelamaan kambium ini akan membentuk semacam lingkaran tahun. Nah, sudah jelaskan pada tahap pertumbuhan ini? Baiklah, kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu perkembangan. Di awal tadi, sudah kita jelaskan ya, bahwa perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ. Nah, untuk ciri-ciri fungsi organ atau sel kelamin yang telah matang, makanya cirinya adalah tumbuhan tersebut mengalami yang namanya berbunga. Nah, setelah dia berbunga, maka siap-siap dia akan menghasilkan buah. Nah, sampai di sini saja tahap-tahapnya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baiklah, kita akan lanjut materi pertumbuhan dan perkembangan pada video saya berikutnya dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.